Halo, hai. Welcome back to my channel, Simple English. Well, teman-teman, apa kabarnya nih? Udah lama ya kita nggak ketemu atau sharing sessions tentang perkuliahan PPG. Nah, by the way, aku mau kasih info sedikit. Kalau Alhamdulillah, aku dan teman-teman PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 sudah berhasil lulus perkuliahan PPG dan saat ini kami sedang menunggu serdik atau sertifikat pendidik yang akan dibagikan nanti tergantung pada LPTK masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang gimana sih perkuliahan PPG Prajabatan di tahun 2022 khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berada pada gelombang satu. Dan sharing pengalaman ini aku bagikan khususnya bagi kalian yang berdomisili atau mendapat LPTK di Provinsi Jambi ya. Jadi ini merupakan informasi yang kalian dapatkan berdasarkan LPTK di mana aku menempuh perkuliahan PPG selama kurang lebih 1 tahun. Oke, aku ada sedikit foto nih. Nah, ini foto yang aku ambil bersama teman-teman gelombang 1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pada ibaratnya apa ya, masa pengenalan lah sebelum kita memulai perkuliahan yang aktif. Nah, lalu gimana sih sebenarnya perkuliahan PPG itu sendiri? Nah, waktu tahun 2022 itu perkuliahan dilakukan secara daring dan juga luring, teman-teman. Jadi maksudnya daring di sini adalah kita nantinya akan menggunakan sistem LMS yang sudah disediakan, yang telah dipersiapkan oleh GTK, yang nantinya dalam LMS itu ada beberapa mata kuliah yang harus kita ikuti dan di dalam tiap mata kuliah tentunya nanti akan ada berbagai macam tugas yang harus diselesaikan dengan tenggat waktu tertentu yang ditentukan oleh si dosen pembimbingnya atau si dosen pengampu. Nah, untuk perkuliahan luringnya, kita walaupun mengerjakan semua tugas kuliah atau perkuliahan dilakukan dengan online yaitu dengan menggunakan LMS, kita tetap hadir di ruang kelas. Nah, untuk Provinsi Jambi sendiri, LPTK yang menyelenggarakan PPG Prajabatan itu kebetulan hanya Universitas Jambi. Untuk perkuliahan dilakukan di Universitas Jambi yang di Pasar dekat Rawasari. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kita tetap pakai metode online yaitu dengan menggunakan LMS, tapi kita juga hadir di dalam perkuliahan. Jadi nanti di dalam kelas itu kita ada dosennya, tapi kita juga mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang ada di LMS atau Learning Management System kalau nggak salah namanya. Saya juga udah lupa. Oke, kita lanjut ya. Jadi perkuliahannya itu hybrid berarti ya. Ada daring, ada luring juga, tapi tetap datang ke kampus atau ke LPTK-nya. Oke, next. Nah, perkuliahan daring. Perkuliahan daringnya ini seperti yang kalian lihat, itu ada aplikasi SIM PKB namanya. Jadi ketika dulu kalian daftar kan kita daftar di SIM PKB ya. Buat akun, kemudian akun itu juga lah yang nanti kita pakai untuk perkuliahan. Nanti masuk ke aplikasi SIM PKB. Untuk akun belajar.id nanti juga akan diberikan seiring berjalannya perkuliahan ya. Nah, dari akun inilah kemudian nanti kalian akan mengakses semua materi ajar atau materi belajar, kemudian tugas-tugas, submit tugas-tugas pun di situ. Jadi betul-betul kita seperti kuliah online, tapi kita nggak jauh gitu loh. Jadi kita ada di dalam suatu kelas, ada dosennya, ada teman-teman sekelas, sistemnya aja yang dilaksanakan secara online. Oke, selanjutnya tampilan yang akan muncul di LMS kalian itu yang seperti ini. Nah, yang perlu kalian pilih adalah di bagian kelas diklat. Kelas diklat inilah yang nantinya akan berisi beberapa bidang studi yang sudah ditentukan oleh LPTK. Jadi kebetulan kalau di Universitas Jambi sendiri kita nggak milih ya teman-teman. Jadi kita sudah diarahkan untuk memilih mata kuliah mana yang akan dipelajari selama perkuliahan, baik di semester 1 maupun di semester 2. Nah, untuk kegiatan daringnya ini sendiri selalu
berjalan, kalau kami yang di Provinsi Jambi ini, dia kuliahnya dari Senin hingga Selasa untuk semester 1, sedangkan untuk semester 2 hanya 1 hari, hari Senin. Sisanya kita ke kegiatan praktek pengalaman lapangan. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri tidak hanya dikerjakan di dalam kelas, tapi juga akan berlanjut di luar kelas. Jadi ibaratnya perkuliahan di dalam kelas itu hanya penyampaian materi. Untuk penyelesaian tugas atau pengerjaan tugas itu bisa dilakukan di luar jam kuliah ibaratnya begitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan yang akan paling banyak mengambil waktu kalian selama perkuliahan, yaitu kegiatan PPL. Nah, untuk PPL ini sendiri, nanti di aplikasi atau di LMS tadi akan ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, contoh ada beberapa gambar ini. Gambar yang pertama dari kiri itu foto yang saya ambil ketika bersama teman-teman PPL untuk mengerjakan yang namanya asistensi mengajar. Jadi sebelum kita mengajar di dalam kelas itu ada prosesnya teman-teman. Kita harus mulai dari observasi, kemudian membuat laporan, kemudian melaksanakan asistensi mengajar. Asistensi mengajar ini kita belajar untuk bagaimana cara membuat lesson plan atau rancangan pembelajaran atau RPP. Kemudian kita juga nanti belajar bagaimana cara menentukan, for example, learning objektif. Terus nanti juga ada belajar tentang metode apa yang kita pakai untuk selama proses pembelajaran. Nah, khusus untuk metode itu, di PPG ini banyak ditekankan untuk menggunakan PBL dan juga PJBL. PBL itu kan problem based learning, sedangkan PJBL itu project based learning. Nah, disinilah nanti kita diperkenalkan dengan dua metode yang banyak digunakan atau disarankan untuk digunakan pada kurikulum Merdeka. Oke, selanjutnya foto kedua itu adalah foto saya mengajar di dalam kelas. Nah, yang di dalam kelas ini sudah dilaksanakan apabila kegiatan asistensi mengajar sudah selesai. Jadi ada namanya asistensi mengajar, kemudian pembelajaran terbimbing, dan juga pembelajaran mandiri. Nah, khusus untuk mengajar itu di bagian pembelajaran terbimbing dan juga pembelajaran mandiri. Tapi untuk kegiatan di PPL 1 hanya sebatas pembelajaran terbimbing, di mana ketika mengajar, guru pamong dan juga dosen akan membimbing mahasiswa dalam setiap proses dari merencanakan, kemudian eksekusi, dan juga nanti ada yang namanya rencana tindak lanjut. Nah, yang terakhir adalah foto ketika saya bersama pamong dan juga dosen pembimbing lapangan mendiskusikan kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan permasalahan tertentu di dalam kelas. Nah, jadi memang untuk PPG ini sendiri, dua kegiatan utamanya itu belajar dan mengajar. Belajar itu dari sistem LMS tadi, atau Learning Management System yang ada di aplikasi SIM PKB. Sedangkan untuk yang um, kegiatan PPL itu kembali lagi ke kegiatan bersama guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan. Jadi antara guru pamong satu dengan guru pamong lainnya mungkin ada perbedaan kegiatan, tapi tetap mengacu kepada ibaratnya lesson plan yang sudah disediakan atau acuan yang sudah disediakan oleh GTK dalam proses pelaksanaan praktek pengalaman lapangan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jadwal perkuliahan. Nah, khusus untuk LPTK Provinsi Jambi sendiri, itu semester 1 kami kuliah 2 hari, dan 2 hari itu full. Full ya teman-teman, jadi dari pagi hingga sore. Kemudian di hari berikutnya juga dari pagi hingga sore. Dan ini tergantung kesepakatan antara mahasiswa dan juga dosen pengampu. Jadi kalau misalnya dosennya tidak setuju dengan kesepakatan, berarti harus dirombak lagi. Tapi hari yang diberikan oleh pihak kampus adalah 2 hari untuk kuliah dan 3 hari untuk PPL. Jadi selama 3 hari PPL itu kita tidak ke kampus lagi. Jadi kita stay di sekolah mitra di mana tempat kita mengajar. Kecuali kalau misalnya ada perubahan jadwal, mungkin setelah selesai PPL di sekolah mitra, kita bisa melanjutkan perkuliahan di sore hari. Nah, sedangkan di semester 2, menjadi fokusnya adalah praktek pengalaman lapangan.
Jadi lebih banyak memang kita berada di sekolah mitra daripada kita berada di kampus. Dan untuk bidang studi atau mata kuliahnya sendiri juga sudah berkurang. Atau lebih tepatnya dipadatkan menjadi 1 hari, teman-teman. Untuk mata kuliahnya sendiri, mata kuliah yang dipilih oleh LPTK 1 dengan yang lainnya mungkin nggak sama, tapi ada mata kuliah wajib dan juga ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah wajib itulah yang mungkin sama dengan LPTK lain, sedangkan mata kuliah pilihan itu tidak sama dengan yang lain, tergantung LPTK-nya mau mengambil apa. Nah, khusus untuk di semester 1 ada proyek kepemimpinan. Proyek kepemimpinan ini kita belajar tentang bagaimana merencanakan suatu proyek yang nantinya akan kita eksekusi pada semester 2. Dan setahu saya di tahun 2023 udah nggak ada lagi proyek kepemimpinan, sudah dihapuskan. Nah, selanjutnya computational thinking. Nah, computational thinking ini menurut saya salah satu mata kuliah yang sulit untuk diikuti karena memang kalau kita lihat dari pembelajarannya itu banyak materi yang berkaitan dengan sains. Jadi nggak cuman satu program bidang studi saja dalam pembelajaran. Jadi nanti kita ketemu dengan MTK, IPA, bahkan saya juga ada ketemu dengan apa ya itu kemarin itu di bagian ekonomi, teman-teman. Jadi computational thinking di sini maksudnya adalah bagaimana kita bisa berpikir secara komputer. Jadi kita mempelajari step-step memecahkan permasalahan secara efektif dan juga efisien. Nah, itulah computational thinking. Filosofi pendidikan Indonesia ini membahas tentang bagaimana pendidikan yang berada di Indonesia yang berfokus kepada penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, pemahaman tentang peserta didik, PPL, dan juga design thinking. Di semester 1, mata kuliah yang sangat saya sukai yaitu pemahaman tentang peserta didik dan juga design thinking. Karena pada pemahaman tentang peserta didik dan perkembangannya itu, kita belajar tentang perkembangan siswa. Jadi materi seperti apa yang bisa kita gunakan, kemudian metode seperti apa yang dapat kita gunakan, kita belajar pada mata kuliah ini. Sedangkan design thinking itu membantu kita dalam mendesain atau menciptakan suatu media ajar yang bermanfaat untuk proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi di sini kita dilatih untuk menjadi seorang creator atau seseorang inovator. Sedangkan di semester 2 ada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2, Prinsip Pengajaran dan Asesmen Efektif 2, Seminar PPG, Pembelajaran Berdiferensiasi, Social Emotional Learning, dan juga PPL 2. Nah, untuk Proyek Kepemimpinan 2 ini lanjutan dari Proyek Kepemimpinan pertama, yaitu kita eksekusi rencana yang sudah kita rancang di semester 1. Kemudian prinsip pengajaran dan asesmen efektif ini kita lebih banyak belajar tentang metode pengajaran seperti teaching at right level, kemudian culturally responsive teaching. Nah, untuk social emotional learning ini sendiri kita belajar tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional bisa berpengaruh kepada proses pembelajaran baik bagi si guru maupun bagi peserta didik. Nah, kurang lebih beberapa hal tersebut yang ingin saya sampaikan atau sharing. Apabila teman-teman punya beberapa pertanyaan, boleh taruh di bagian komen. Kalau misalnya ingin dapat informasi lebih, bisa juga via email. Nanti emailnya bisa aku attach atau kalian bisa hubungin aku via Instagram @d.octalia28. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.